kenapa kami kembangkan SMK seperti ini? Kami kan juga Kementerian Perindustrian, ada yang namanya vokasional. Vokasional ini adalah sekolah berbasis pabrik yang namanya teaching factory. Nah, salah satu tujuan kami adalah kami membuat ini kan sangat terbatas, hanya untuk kalangan keluarga besar kita. Ini juga termasuk di sini jadi siapkan ya. Sehingga masyarakat Aceh yang saya tahu persis, kami sudah keliling beberapa tempat, memang alhamdulillah tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada. Inilah yang menjadi motivasi kami sebagai SMK harus kerjasama, karena bahan baku di Aceh ini alkohol udah menghilang, terus kemudian glycerol apalagi, terus H2O2 atau yang dikenal dengan prehydrol juga tuh menghilang ya. Apalagi aloe vera harus impor. Kita ada di Pontianak, tapi Pontianak dalam bentuk pohon, dan itu kami coba kemarin skala lab dengan 2 plastik besar, itu hanya dapat 100 mili. Itu yang kelapangan. Dan saya coba cari aloe vera di Banda Aceh, ke keliling saya dan supermarket, terus kemudian apotik-apotik, gak ada, hilang. Nah, kebetulan ada yang mungkin hikmahnya, ya, datanglah berita dari salah satu pengusaha di Aceh, mungkin diwakili Pak Babie ya, Pak Arman, itu ada respon, oh kalau begitu kita kerjasama dengan SMT. SMT ini adalah sekolah vokasi atau sekolah SMK yang berbasis teaching factory. Kami kebetulan jurusannya 3, Pak. Kimia industri, kimia analis, dan teknik mekanik industri. Nanti kita bisa lihatnya. Nah, kimia industri itu ada membuat proses, jadi Pak Tikson salah satunya membuat, nanti mutunya itu dianalisa oleh laboratorium. Ya, kemudian untuk peralatan yang rusak dan sebagainya itu ada teknik mekanik industri. Hanya kami ya mungkin tidak bisa mengeluarkan SMI, karena kita ada yang namanya payung hukum yang dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak. Itu bukan ranah kami. Makanya kami nanti mohon bantuan dari perusahaan, sifatnya kami untuk masyarakat, sifatnya adalah sosial, sehingga alhamdulillah karena bahan baku di Jakarta banyak, malah saudara-saudara kami di beberapa tempat juga kewalahan udah habis. Inilah kerjasama ini mudah-mudahan didukung banyak oleh pemerintah daerah, terutama Bapak di DPRK untuk mendorong ini. Jadi sekali lagi kami bukan bisnis, tapi sifatnya sosial. Tapi kan harus ada hitung-hitungan berapa bahan yang kita beli kan, berapa yang di-drop oleh pengusaha ke kami. Artinya apa? Bahan itu yang dikirim ke kami kan lebih berubah. Kemudian upah tenaga kami mungkin tenaganya murah, Pak, karena sambil berjalan sambil belajar. Itulah barangkali harapan kami ke depan. Mudah-mudahan ya salah satu ada positif negatifnya. Mungkin positif, ada pengusaha-pengusaha ingin mengembangkan sanitizer, salah satunya juga Unsiah juga sudah mengembangkan, tapi masih kewalahan, Pak, memang hilang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi peluang kita ke depan ya. Atau dari Pak Arman sendiri bisa menyampaikan. Oh, baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Babel Munin Ahmad. Jadi saya perwakilan dari perusahaan PT Wadah Alat Indonesia yang beralamat di Jakarta. Terkait dengan apa yang Bapak Kepala Sekolah mengatakan tadi, bahwa beliau mencari-cari investor, kemudian tersambutlah oleh kita, karena kebetulan pimpinan kita tersebut putri asli Aceh. Jadi beliau ingin berbuat sesuatu untuk daerahnya dalam situasi yang urgent seperti ini. Di Jakarta, beliau juga yang penuhi hand sanitizer ini, dan kebetulan beberapa negara. Nah, untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa bahan baku hand sanitizer ini sudah tidak ada lagi. Untuk aloe vera bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga sudah sulit sekali, kecuali di Eropa. Aloe vera tadi harus kita impor dari Eropa. Itu dia. Jadi makanya seperti Pak Kepala Sekolah ngomong tadi, bahwa ini kita harus menghitung angka-angka, walaupun nanti bisa kita tekan agar semua masyarakat kita bisa menjangkaunya. Nah, kemudian kami ingin dari perusahaan, kami ingin mengajak bahwa
jadilah ini sebagai tanggung jawab bersama. Jangan kami minta melalui SMKDI ya, yang mereka yang terdepan, bapak-bapak yang terdepan, kami hanya memfasilitasi, membantu sifatnya. Nah, untuk bisa menjamin bahwa semua ini ya bisa berjalan semestinya, semaksimal mungkin, agar supaya kita semua terbantu, agar ini masalah menjadi masalah kita bersama. Itulah keinginan perusahaan kami yang sifatnya hanya membantu, menyambut baik apa keinginan dari pihak SMKDI. Menurut kami ini sangat mulia sekali karena keadaan yang seperti ini. Nah, itu saja salam dari pimpinan kami kepada Bapak DPRK, Bapak Klasko dan semua kita di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin arahan Bapak mungkin berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari dinas kesehatan, SDM, dinas penanganan baru satu pintu, kemudian dari perwakilan dari Disperindak Ada. Sini Bu. dengan Kepala SMKTI, Ya, Pak Haryanto. saya hormati Pak Sekwan serta seluruh jajaran, kemudian Bapak perwakilan dari perusahaan yang telah hadir juga. Ini adinda saya Ibu Marvino. Beliau lah yang kemarin 2 hari yang lalu itu menghubungi saya. Jadi berangkat dari keprihatinan menyampaikan Pak Ketua, ini ada teman-teman kita di Jakarta yang akan membantu kerjasama dengan SMKTI ingin berbuat suatu provinsi pada Aceh. Katanya kan salah Pak tentang SMKTI. Dan kita memang kami sudah kunjungi beberapa tempat, mulai dari pelabuhan, terminal, kemarin ke pelayanan publik, di Pasar Aceh, di Suya, terakhir termasuk salah satu kelurahan kita lah menyediakan hand sanitizer ini. Masuk seperti di Kemal itu mereka ini kreatif membuat racikan sendiri menggunakan aloe vera, jeruk nipis, alkohol dan sebagainya. Makanya kami merespon baik dan kemudian kemarin kita undang ke DPRK ya, berangkat di semangat ingin membuat ya, yang baik untuk daerah kita dan dipresentasikan sehingga saya katakan langsung kita siap mensupport. Kami bersama DPRK bersama Pak Wakil Ketua Pak SDNI dan juga ada Pak Tuanku Muhammad. Dalam pertemuan sebenarnya bincang-bincang akhirnya kita akan hubungi Dinas Kesehatan, kemudian di PSDN dan juga di Disperindak dan kita akan kunjungi langsung ke SMK. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah terwujud untuk melihat langsung. Kenapa kami sangat tertarik? Karena yang pertama yang sangat kita butuhkan, yang kedua ini memberdayakan SDM yang ada di lokal, yaitu adik-adik kita. Jadi ini juga semangat kita, meskipun sekali SMK ini sekarang bukan lagi di bawah kewenangan Pemko, tapi ini juga lokasinya di Banda Aceh dan ingin berbuat yang terbaik, tentu kita respon. Karena itu hari ini kami hadir untuk melihat dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah kota, pada Pak Kepala Sekolah ya, atas perkenannya bisa kita mudah-mudahan sekali lagi memang tujuan kita nanti sebagai juga disampaikan oleh pihak usaha bukan profit oriented tapi social oriented dan juga mudah-mudahan bisa membantu. Kemarin kita menanyakan kepada Ibu Dirut Rumah Sakit Meraksa bahwa beliau sudah pesan sekitar sudah punya persiapan untuk 3 bulan ke depan. Tapi di tempat-tempat umum Pak Wali ini mengimbau kepada amal, kepada mall pelayanan, mall swalayan, warung kopi dan tempat yang publik menyediakan hand sanitizer. Tapi di terminal kami melihat kewalahan itu. Pada setiap harinya terminal Batoh ada 40-an bus yang keluar masuk kota Banda Aceh dan saat ini di Sumatera Utara di Medan sudah ada yang meninggal karena corona. Jadi posisinya sudah sangat dekat dengan kita kota Banda Aceh. Karena itu sekali lagi kami memberikan apresiasi dan mudah-mudahan dengan kunjungan kita hari ini nanti bisa selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Seperti itu. Baik, itulah terima kasih kepedulian kita bersama ya. Kita ingin mengangkat Aceh ini terutama untuk produksi sifatnya untuk sosial Pak ya. Tapi baiklah sebelum kami memulai Pak, kami karena sudah mendapat sertifikat keselamatan kesehatan kerja Pak ya, kami mohon mungkin ada rekan kami yang akan mempresentasikan tentang safety induction Pak sebelum kita ke lapangan nanti bagaimana bila terjadi gempa atau bencana Pak. Baik, kami persilakan Bu adik kita Pak Rinaldi. Pak Rinaldi kebetulan alumni kita juga Pak, alumni kita pernah mengabdi di perusahaan juga Pak di Medan. Silakan di tengah aja.
Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya ambil waktunya sedikit karena kita sudah mendapatkan sistem manajemen K3. Jadi sesuai dengan pemenuhan dan peraturan terhadap sistem manajemen K3, kami berkewajiban untuk memberi sedikit petunjuk keselamatan apabila terjadi keadaan darurat ketika Bapak dan Ibu berada di lingkungan SMK SMTI Banda Aceh. Jadi SMK SMTI Banda Aceh ini sudah kami lengkapi dengan fasilitas APAR, ada petunjuk keselamatan, arah evakuasi, titik berkumpul. Untuk titik berkumpul kita di kawasan ini itu berada di depan pintu gerbang, pintu masuk utama. Di situ ada titik berkumpul. Dan juga kita sudah sediakan arah evakuasi di setiap dinding lokasi ruangan. Ada arah evakuasi, ada peletakan titik APAR, itu arah evakuasi. Kita juga sudah sediakan Pak. Jadi mungkin nanti apabila terjadi keadaan darurat, kami berharap untuk semua Bapak Ibu agar tidak panik keluar menuju arah evakuasi yang telah kami sediakan, berkumpul di titik kumpul. Jadi sebelumnya saya akan informasikan dulu bahwasannya hari ini SMK SMTI sedang tidak melakukan penanggulangan bencana. Jadi nanti apabila Bapak atau Ibu mendengar suara sirine, itu pertanda telah terjadi bencana yang sebenarnya. Untuk kode bel yang berbunyi 5 kali, itu informasi telah terjadinya gempa bumi di lingkungan SMK SMTI Banda Aceh. Untuk bel yang berbunyi 6 kali, itu informasi telah terjadinya kebakaran di lokasi tertentu. Untuk bel yang berbunyi 7 kali, itu pertanda telah terjadinya bahaya selain gempa bumi dan kebakaran di lokasi SMK SMTI Banda Aceh. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Riznaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu kira-kira standar kami Pak, protapnya ya. Karena kami sudah mendapat sertifikat K3. Jadi kita mungkin di Indonesia Pak, untuk sekolah baru kita Pak di Indonesia. Dunia pendidikan biasa kan industri Pak. Jadi kami sertifikatnya ini ada SMA ISO 3000 tentang lingkungan, karena kalau produk-produk yang diekspor kan seharusnya harus lembaga itu sudah ISO 4000 Pak tentang lingkungan. Itu juga kami sudah K3. Kemudian kita termasuk sekolah adiwiyata Pak, sekolah berwawasan lingkungan. Ini kenapa kami masih kering kolontang di belakang ini, karena bangunan ini baru selesai. Kami bangun ini baru selesai kemarin, sehingga kami belum bisa menanam karena kondisinya baru akan kita gerakkan. Barangkali itu aja. Untuk selanjutnya kita langsung meninjau lapangan ya Pak. Jadi nanti kita langsung ke lapangan aja. Atau sebelumnya kita foto dulu Pak. Oh iya Pak Hari ini sekali kenal. Baik Pak Hari. Baik, kita foto dulu sih.